Oke. Discuss nomor 11. Nomor 11 itu di sini ada pilihan ganda. When, kita tahu when itu artinya kapan. Oke. Tapi ketika when di tengah-tengah kalimat, dia memiliki arti ketika. Yes. When artinya kapan. When di tengah-tengah kalimat artinya ketika. Oke. Tapi bisa juga diartikan kapan, tinggal dilihat kalimatnya aja. So, di sini when trying. Kalau ada kata kerja bentuk ing, artinya me atau di. Kalau tidak diawali dengan subjek. Berarti apa? Di. Ma. Me. Terus if they tried, di sini diawali dengan subjek they, berarti tried di sini tetap dia berfungsi sebagai kata kerja bentuk kedua. Oke? Ketika mereka atau jika mereka mencoba. Oke? Kemudian ada when, nggak ada subjeknya, diikuti oleh kata kerja tried. Kata kerja tried di sini adalah bypass, ya. Berarti di sini bentuk ketiga, artinya ketika dicoba. Yang delta jika dia mencoba. Kira-kira people who refers the letters of words to bla 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 to read, kemudian suffer. Suffer di sini adalah dia sebagai kata kerja inti. Berarti subjeknya itu panjang dari people sampai to read. Kira-kira kalau saya kasih pilihan dua, ya, A sama C, lebih make sense mana? Ketika mencoba atau ketika dicoba? Mencoba. Ketika mencoba, oke? Jadi ada bentuk bypass when. When itu cenderung, ini polanya ya sebenarnya, cenderung diikuti oleh verb 3. Oke? Ketika di. Tapi when boleh diikuti verb in. Ketika disesuaikan artinya. Oke? Nah, ada yang paten, while kalau di bypass, itu biasanya selalu diikuti oleh bentuk in. Ya. Bentuk when dan while jika di bypass. Oke. Tidak memunculkan subjek. Oke. Bisa diterima ya. Jadi contoh simpelnya, contohnya, saya pakai while dulu. While I was washing my dirty clothes, my sister is calling mom. Oke, jadi di bypass. While washing. Seperti ini. Kenapa ini was-nya kok biru? Karena di sini nggak sinkron. Jadi harus sama-sama lampau. Oke. Nah, kalau misalnya subjeknya lain, boleh nggak? Misalnya subjeknya my sister. While my sister was washing her dirty clothes, I am talking to mom. Boleh. Jadi, apapun subjeknya, kalau di bypass sebenarnya boleh. Nanti tinggal
diperhatikan artinya saja. Oke. Kemudian untuk when ketika di bypass, contohnya, like this, when interviewed by when broadcast, when interviewed by presenter, she felt happy. Oke, kalimat sebenarnya adalah seperti ini. When she was interviewed by the presenter. Ini kurang the. Oke, bisa diterima? Jadi kalau ini menghilangkan intinya itu kalau nggak menghilangkan subjek, sekalian juga menghilangkan kata kerja to be khususnya. Untuk kata kerja to be boleh di bypass, boleh dihilangkan. Sampai di sini bisa dipahami? Oke ya. Nomor 12. Ini nomor 12 ini diawali dengan kata featured ya. Featured di sini ada tambahan ed. Kalau misalnya mau mencoba melogika sedikit, feature ada ed, bisa jadi kata featured ini dia sebagai kata kerja. Oke? Sebagai kata kerja, loh ini di awal-awal kok ada kata kerja ya, terus perhatikan kalimatnya. Kalimat ini kalimat single atau double. Kok nggak ada tanda koma, nggak ada tanda konektor, nggak ada dua subjek juga. Berarti ini dia kalimat tunggal. Kalau kalimat tunggal, kenapa kok di depan itu ada kata kerja? Untuk kedua lagi, oh berarti berpikir simpelnya gini. Oh berarti kalimat ini adalah kalimat yang posisinya berantakan. Intinya simpelnya gitu aja. Kalimat yang posisinya berantakan. Nah, kalau misalnya posisinya berantakan itu bisa kebaca. Kebacanya begini aturannya biasanya. Aturannya itu biasanya, hang on. Biasanya kalau memunculkan kata kerja di depan, oke, pasti di sini itu langsung diikuti. Hang on, saya kasih yang umum dulu. Biasanya itu, kalau Anda masih ingat ini, saya coba review materi yang ini. Not until. Never. Masih ingat ini diikuti kalimat verb to be, baru dia masuk verb utama. Oke, verb utama. Kalau masih ingat ini dulu. Ini nomor 12 di PBT kalau nggak salah. Entah nomor 12 ya. Terus kalau ada kalimat berantakan seperti ini, biasanya itu bentuknya verb dulu. Kalau ada to be, muncul to be. Biasanya langsung subjek. Seperti ini. Oke. Jadi jawabannya adalah is an jawabannya hang on. Jawabannya nomor 12. Nomor 12 tadi Dokter Yadit saya salahkan. Jawabannya benar Dokter Zadit. Jawabannya is an exhibit. Ya. Kalimat aslinya itu seperti ini. An exhibit is featured.
an exhibit of. Ya. Bisa diterima? Kalimat yang seperti nomor 12 ini paling muncul cuma satu dalam soal. Bisa diterima? Bisa, Miss. Baik. Nomor 13. Nomor 13 jawabannya salah semua. Coba Anda perhatikan di sini. Anda pilihan gandanya ini Anda tentukan. A artinya me atau di, B artinya juga me atau di, C juga demikian, yang me atau yang di. Yang delta ini ada dua opsi antara artinya me atau di. Tapi kita lihat kalimatnya. Rubber bla bla bla, kira-kira subjeknya sampai mana? Kalau di sini ada is. Nah, identifikasinya, oh di sini ada is, kok nggak ada tanda koma. Berarti is ini dia sebagai kata kerja to be, kata kerja utama. Oh, berarti subjeknya panjang nih, rubber sampai wait. Nah, kira-kira mana yang tepat? Me atau di? Kalau ada kata kerja menjadi bagian dari subjek, kalau di bypass seperti apa? Kalau nggak di bypass, ya. Kalau nggak di bypass itu biasanya ada tanda ini. Kalau tidak di bypass, ada tanda ini. That, who, whose di tengah-tengah kalimat. Atau mungkin which. Ya. Subjek panjang. Oke. Kalau subjek panjang, di bypass antara dua. Langsung diikuti verb in, me, atau verb 3. Nah, begini. Intinya gitu aja. Subjek panjang. Kalau keterangan sampai di sini bisa dipahami? Ayo, yang mana? Yang nomor 13 ini? Produced berarti. Delta ya. Ya. Very good. Kok yang bingung kenapa kok nggak pakai is itu? Tadi saya bilang, oh iya, tadi saya bilang kalau misalnya di bypass nggak ada kalau tidak di bypass maka that atau who atau whom, whose-nya harus muncul. Bentar. Kemudian kalau ada to be ya tambahkan to be. Kalau ada. Oke. Jadi kalau misalnya is produced itu harus begini. Rubber that. Kalau tidak di bypass. That is produced. Oke. Berarti yang di tetap enggak tetap artinya yang di. Tapi kalau Anda menulisnya seperti ini, rubber is produced. Sampai wait, posisinya dia sebagai subjek. Nggak boleh seperti ini, salah. Oke? Karena, kenapa kok salah? Karena di sini sudah ada is lagi. Is di sini posisinya dia sebagai verb to be.
Kalau misalnya Anda menjawab membuat kalimat rubber is produced, harusnya titik gitu, nggak ada kata kerja lagi. Nah, ini menjadi kalimat sendiri. Is produced from sampai with baru titik. Oke. Nah, begini. Bisa diterima? Oke, Miss. Nomor 14. Kamu nggak sampai 14. Nomor 14 ini jawabannya, hang on saya cek dulu. Nomor 14 jawabannya salah semuanya. Oke, ini baru ya, ini belum pernah saya jelaskan. Hang on. Misalnya saya ngomong gini, saya pernah menjelaskan apa enggak ya? Kayaknya belum pernah. Saya pakai bahasa Indonesia dulu. Kalau kita pergi jalan-jalan ke mall, ya, membuat kita happy. Oke? Jadi, perhatikan di sini, yang saya kasih kurung adalah ide. Ya. Nah, di sini kalau ini untuk mengartikan dalam bahasa Indonesia saja, biar enak. Nah, sekarang bahasa Inggrisnya itu diawali dengan that. That baru kalimat lengkap. Kemudian membuat ini kata kerja makes us happy. Jadi kalimat kata kerja makes, kenapa kok pakainya S? Karena yang ada di dalam kurung itu menjadi subjek tunggal, ya. Ini subjeknya lain, tidak seperti biasanya. Subjeknya berbentuk ide. Oke. Baru plus verb. Oke, bisa diterima? Anda punya ide dulu. That, diikuti kalimat lengkap, baru kata kerjanya verb tunggal, ya. Verb tunggal. Oke, itulah kepala kelihatan. Oke. Bisa diterima? Sebentar, Miss. Agak bingung Ya, sedikit. apa? Oke, punya ide dulu. Bikin satu kalimat. Bayangkan Anda ngapain atau kita ngapain, atau Anda dengan teman-teman ngapain, atau mereka ngapain. Buat kalimat dulu simpelnya. Buat kalimat yang menurut Anda itu ide. Jadi kayak orang bayangin, kalau makan nasi goreng, nah itu ide. Oke? Oke. Coba Dokter Zadit contoh kalimatnya. Ah, sebentar, Miss. Berarti kalau 14 ini kan B ya? Berarti.
Oke. Dokter Bubi paham? Yes, Miss. Dokter Zadid pada akhirnya paham? Oke lah. Loh, kok oke lah. Ini kalimatnya panjang. The moon appears considerably larger than at the horizon then. Ini satu kalimat sampai overhead. Ya. Kalau misalnya Anda mau pakai contoh kalimat komparasi. Coba saya bikin contoh ya. That the student is, misalnya ini, saya coba. That the student is more intelligent than the others is just your perception. Is just your perception. Ya, jadi kalau Anda berpikir satu murid itu lebih rajin daripada yang lain, itu cuma persepsi Anda doang loh. Oke? Misalnya, jadi kalau penyakit misalnya kalau penyakit itu tidak ada kalau orang yang sakit itu apa ya? Intinya itu kalau gimana contohnya? Kalau penyakit itu tidak ada obatnya, misalnya, kalau penyakit itu tidak ada obatnya, itu ide merupakan hasil dari sebuah penelitian yang belum selesai misalnya. Jadi seperti itu. Oke, bisa diterima? Oke. Yes, Miss. Oke. Nomor 15 sudah dijawab juga. Nomor 15 kemana? Di samping, Miss. Oke. According hang on, according. Kalau ada kata according to, ya, ada kata according to, based on, during, ya, itu anggap sebagai kata keterangan. Nah, di sini subjeknya, ini kok subjeknya oke. Kalau misalnya Anda mencari subjek, ya, kalau di ABCD, berarti jawaban BCD ini subjek. There ketika di depan, anggap saja dia sebagai subjek, karena there diikuti oleh to be, am, is, are, bukan am. Is, are, sama was, were itu memiliki arti ada. Jadi ada awalan kalimat itu seperti ini. There is a book. Nah, ini there is-nya itu sudah menjadi subjek istilahnya. Tapi di situ dalam materi bahasa Inggris bukan dinamakan subjek. Untuk simpelnya aja ya, anggap saja sebagai subjek. Nah, di sini ada koma. Berarti kalimat ini kalimat double. Oke. Kalimat double. Kalimat yang kedua kita lihat it could be. It could be cause. Itu bisa menjadi penyebab. For quarantine. Depannya nih apa ya? Kok ini ada were? Kalau they were any. Kok they were? Kemudian ada any. Kok nggak enak sama sekali ya? Karena they ini jamak. Terus there were any. Ada beberapa. Kok nggak enak juga gitu. Ini kemudian ada were they. Kalau misalnya were they, ini berarti mungkin bertanya, apakah mereka?
Kalau were saja berarti apakah, any, apapun. Coba, kalau Anda masih ingat materi ini, materi conditional sentence. Ya, conditional sentence, tanda yang perlu diperhatikan adalah dua tanda. Ada if, titik-titik, kalau nggak will, ya would. Nah, ternyata ada tanda lagi yang bisa Anda lihat, yaitu misalnya could. Atau mungkin kalau present, pakainya can. Oke. Atau mungkin pakainya shall atau should. Oke. Terus di sini kok nggak ada if-nya? Kalau nggak ada if, tandanya kalau tidak ada if, oke, Anda cek apakah ada were atau did atau had di depan kalimat. Oke. Nah, anggap saja according to organization ini dihapus. Maka di awal kalimat, kalau could sudah ada. Kalau nggak ada if, Anda cek apakah ada kata were, apakah ada kata did atau had. Nanti setelah had, ya, setelah aturannya begini. Kalau were itu ditambahkan subject, baru objek. Atau kemungkinannya bisa kalau misalnya sedang. Kalau sedang nggak memungkinkan biasanya. Oke, atau kalau misalnya did, baru diikuti subjek, baru verb murni. Oke, atau mungkin had. Hang on, had. If I had. Oke, atau had, kemudian subjek, terus verb 3. Begitu. Nah, ini koma, setelah ini koma, diikuti induk kalimat, tandanya subjek plus bisa would atau could atau should. Udah ini. Ya. Jadi induk kalimat ini setelah koma, induk kalimat semua berlaku. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi, di kalimat ini subjeknya adalah any of the 6 most dangerous. Tapi di sini kalimatnya sebenarnya agak kurang lengkap. Ya, tapi masih bisa dipilih jawabannya. Untuk soal yang seperti ini kalau kayak nggak lengkap kayak gini, biasanya ada di satu contoh soal-soal saja di jenis soal PDF, ya. Tapi insya Allah nanti kalau Anda mengerjakan yang asli, kalaupun ada seperti ini, biasanya pasti lengkap. Bisa dicek ada objeknya, bisa dicek ada kata kerjanya. Tinggal Anda perhatikan di sini, setelah were, di sini jawabannya A ya. Setelah were itu pasti subjek. Begitu. Oke? Bisa diterima? Dan remember, untuk were, di conditional sentence, were itu untuk semua subjek, baik tunggal maupun jamak. Bisa diterima? Yang nomor 15 ini agak sesuatu karena
contoh kalimatnya nggak lengkap di soalnya. Oke. Nanti kalau kita mengerjakan next PDF mungkin ada. Sampai di sini bisa diterima, Dr. Zadit, Dr. Bubi? Yes, Miss. Baik. Oke, sekarang nomor 16 ya. Oke, kita diskusi. Oke, nomor 16. Diawali kalimat itu diawali dengan apa? On the floor. On. On di situ berarti keterangan. Oke. Terus setelah keterangan di situ ada is, hundreds. Oke. Ini kok berantakan kayak gini ya? Ya udah berantakin aja sekalian gitu istilahnya. Jelek-jelekan ngomong. Ini kalimatnya berantakan, berantakin aja sekalian. Nah, cuma ini udah berantakan belum kalimat ini? Udah berantakan. Nah, kalau udah berantakan berarti aspek berikutnya saya selalu pernah menyampaikan, cari dulu subjeknya, kemudian cari kata kerjanya. Oke, subjeknya mungkin ini, kata kerjanya mungkin ini, tapi kok berantakan? Oke, faktor lainnya, tunggal jamaknya, perhatikan. Oke, setelah singular sama pluralnya udah Anda perhatikan tensesnya. Ini tensesnya udah sama nggak? Kalau misalnya dua subjek, ada dua kata kerja, ada dua subjek, sama-sama present atau sama-sama past. Kalau misalnya ada if, ada will, ini berarti conditional sentence, tinggal type berapa saja, 1, 2, 3. Oke, jawaban kedua Anda apa? Nomor 16, jawaban keduanya. Dulu ketutupan. Ada jawaban kedua, jawaban keduanya? Any idea? Yang harus disalahkan apa? Saya kasih tahu ya. Di sini on the floor, ini sudah benar. Yang salah adalah is-nya. Harusnya are. Di sini ada hundreds. Gitu. Oke. Kalau misalnya is Anda rubah, mau Anda taruh manapun, Anda taruh sini, Anda taruh setelah mountains, pun juga posisinya masih salah. Karena is. Harusnya are. Ya. Jadi mengganti itu kalau misalnya di sininya itu ini nggak mungkin sih, biasanya tempatnya tetap di situ biasanya kalau mengganti itu. Oke ya. So nomor 17. Jawabannya Dr. Bubi benar. Kenapa Dr. Bubi? His name become. Nah, subjek sama kata kerjanya ada nggak? Ada. Terus Anda lihat jamak atau tunggal. Oke, kalau mau lihat jamak atau tunggal, yang satu menggunakan verb 2, yang satu menggunakan verb 1. Berarti harus disetarakan. Became. Begitu. Oke? Kita lanjut. Di sini Aden, kita lanjut sebentar, nggak apa-apa? Ya. Nomor 18. Yes. Oke. Nomor 18 ini punyanya Dr. Zadit benar. Kenapa Dr. Zadit tahu? Udah kelihatan sebenarnya Dr. Bubi. Was declared. Iya, harusnya was declared. Declared-nya itu gini. Di situ ada by juga. Udah ketahuan di sini ada by tandanya. Oke. Nomor 19. 19 jawabannya salah semua. Di sini Anda perhatikan. Ini kayaknya pernah saya jelaskan. Jawabannya A.
Kalau ada the most, nih, the most itu diikuti oleh adjective yang dengan Noun. lebih dari dua suku kata. Oke? Lebih dari dua suku kata. Baru noun. Nah, di sini the most brightest itu berlebihan karena bright itu satu suku kata. Satu suku kata. Jadi tinggal menambahkan est. Kalau misalnya pakai the, harusnya gini aja. The brightest star. Oke? Nomor 20. 20 di sini Dokter Zadid yang benar. Dokter Bubi, hati-hati. Oh, ini ada koma, N. Nah, ini harus setara, ya. Oke. Press. Oke. Kira-kira besok ada rencana belajar atau bagaimana? Yes, Atau Miss. belajar? Untuk jamnya nyusul atau disampaikan sekarang? Nanti nyusul, Miss. Baik. Untuk hari ini kita cukupkan dulu ya, karena sudah masuk maghrib. Nanti saya ada kelas. Baik, kita berdoa dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for joining and I wish you good luck. The last I say is wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.